Siap, Ra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen dulu ya. Aulia Nahwida, Ahmad Bustami, Azmi, Muhammad Nurul Fathan Ubaidillah, Najwa Aisyah, Nova Auliatul Faiza, Revalina Yasinta, Necaka Huwaidi Iswayu, Selvia Oktavita Nur Rohma, Musa Abdurrahman Ashabi. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, yang menjadi dirjen silakan maju ke depan, dan yang lain mohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Perkembangbiakan generatif. Ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa artinya kemarin? Perkembangbiakan. Ya, betul, didahului oleh proses penyerbukan. Berarti untuk menjadikannya sebagai individu baru atau tumbuhan baru menggunakan apa kemarin? Biji. Pinter. Nah, kalau sekarang pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kita bisa menjelaskan dan memberikan contoh dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita berkumpul di karpet
sesuatu. Ayo silakan. Nah, ini sesuatunya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini namanya big book. Apa itu big book? Big book artinya apa? Big, besar. Kalau book berarti big book, buku besar, pinter. Nah, dari sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Saya buka ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Betul. Kalau vegetatif alami yaitu perkembangbiakan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Nah, ini halaman selanjutnya. Nah, ini kita belajar perkembangbiakan vegetatif alami dulu. Yang pertama ada tunas. Tunas yaitu bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Dari gambar ini, contoh tumbuhan yang menggunakan tunas, ini ada apa saja? Ada pohon, pohon bambu, ada apa lagi? Pohon pisang. Yang ini apa? Iya, pohon tebu. Berikutnya ada tunas adventif. Kalau tunas adventif adalah tunas yang tidak terbentuk di lokasi seharusnya. Tunas ini kalau tunas biasa itu tumbuhnya di ujung batang atau luas tumbuhan. Tapi kalau tunas adventif itu tumbuhnya itu di bagian akar atau di tepi daun. Ada yang tahu ini tanaman apa? Pinter. Yang keras? Cocor bebek. Yang ini ada yang tahu? Ini tumbuhnya pada bagian akar, yaitu tanaman sukun. Tahu pohon sukun? Yang ada di depan kelas, ya. Nah, selanjutnya ada spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spora ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan rendah. Ini ada tumbuhan paku-pakuan, sejenis pakis. Ini ada yang tahu apa? Jamur. Ini apa? Lumut. Pinter. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang berkembang biak dari batang yang ada di bawah tanah. Ada yang tahu ini contohnya tumbuhan apa? Kentang. Kemudian apa ini ayo? Ubi jalar. Bahasa Jawanya apa? Ubi jalar itu apa ya? Ketela. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, ini umbi akar adalah struktur akar yang membengkak. Jadi akarnya itu membengkak untuk tempat menyimpan makanan. Nah, ini apa ini gambar apa? Singkong. Singkong ini menggunakan umbi akar. Kemudian apa lagi? Pinter. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berkembang dari daun-daun yang mengalami pembengkakan dan saling tumpang tindih membentuk struktur seperti bola. Nah, ini tumpang tindih, daun yang mengalami tumpang tindih sehingga membentuk struktur seperti bola kalau diiris bagian tengahnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Pinter, bawang bombay. Kalau yang ini bawang putih yang ini. Yang ini bawang merah. Ini namanya perkembangbiakan menggunakan umbi lapis. Berikutnya ada akar tinggal atau namanya rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Nah, ini contohnya ada tumbuhan apa? Jahe. Sejenis jahe apa lagi? Kunyit. Kencur. Jahe.
Selanjutnya ada lagi? Dalam luas. Nah, halaman berikutnya. Nah, ini gerabih atau stolon adalah batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruas tumbuh bakal tanaman baru. Seperti ini. Tumbuhnya menyamping membentuk tumbuhan baru, tumbuh akar dan tumbuhan baru. Nah, ada yang tahu ini tanaman apa ini? Ini rumput teki. Yang ini ada yang tahu? Stroberi. Yang ini pegagan. Ada yang tahu ini apa? Yang ada di sawah biasanya? Bukan. Yang bisa dibuat sayuran? Apa yuk? Semanggi. Biasanya ibunya buat sayuran. Pernah buat sayur semanggi? Oh, enggak pernah. Nanti minta ibunya buatkan sayur semanggi. Nah, ini yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah okulasi. Okulasi itu menempelkan mata tunas pada tumbuhan sejenis. Tumbuhannya harus sejenis. Kalau mangga ya berarti mangga yang ditempelkan, mata tunasnya mangga. Kalau pohon apel ya apel, berarti harus sejenis. Untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tanaman. Nah, ini di bagian sini tumbuhan ini mempunyai mata tunas. Mata tunasnya ini diambil, ditempelkan pada pohon lain yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini untuk menggabungkan dua sifat unggul. Karena ini yang dipilih biasanya itu pohonnya, buahnya itu besar-besar dan rasanya manis, sehingga ditempelkan pada pohon yang lain yang memiliki akar yang kuat, yaitu menggabungkan dua sifat yang baik. Selanjutnya ada menyambung atau mengenten. Ini menyambungkan batang tanaman sejenis untuk menggabungkan sifat yang unggul. Kalau ini batangnya yang disambung. Yang tadi itu tunasnya, kalau menyambung itu berarti batangnya yang disambung, diambil kemudian disambungkan di tanaman yang lain. Berikutnya ada mencangkok. Ada yang pernah lihat orang mencangkok? Nah, mencangkok itu yaitu menumbuhkan akar pada batang tumbuhan berkayu. Jadi tumbuhannya harus berkayu untuk dijadikan tanaman baru. Nah, ini tanaman yang mau dicangkok harus dikuliti terlebih dahulu, kemudian dikasih tanah, serabut kelapa, kemudian dibungkus sama plastik dan dikasih tali bagian atas dan bawahnya, sambil setiap hari disiram. Ini juga dilubangi kecil-kecil supaya airnya bisa menetes, supaya tidak busuk. Nah, setelah tumbuh akar, maka bagian bawahnya ini dipotong dan dijadikan tanaman baru. Nanti hasilnya akan cepat berbuah. Selanjutnya ada setek. Kalau setek itu menanam bagian tanaman tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Jadi tanpa harus ada akar dulu. Jadi ini ada tanaman apa ini? Singkong. Singkong ini dipotong. Setelah dipotong bisa langsung ditanam tanpa menumbuhkan akar terlebih dahulu. Nanti setelah tumbuh akar dan bisa tumbuh daun jadi tanaman baru. Dan yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk adalah membengkokkan batang tanaman ke dalam tanah agar tumbuh akar dan menjadi tumbuhan baru. Dan ini sengaja dibengkokkan setelah tumbuh akar. Nah, ini bisa dipotong di bagian sini dan ditanam menjadi tanaman baru. Nah, ini tadi penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang ini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar dari tanaman. Nanti kalian ambil satu-satu dan kalian tempelkan pada
nama-nama dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, mulai dari nomor absen pertama, silakan maju. Ambil. Diikuti nomor absen selanjutnya. Dari hasil dari teman-teman kalian ini apakah benar menyambung? Benar? Benar. Merunduk? Benar. Spora? Benar. Stek? Benar. Yang ini rizoma? Benar, oke. Kemudian ada gambar cocok bebek tunas adventif? Benar. Ada gambar ini pohon bambu tunas? Benar, oke. Kemudian yang ini wortel. Wortel ini termasuk yang mana? Umbi batang atau umbi akar? Umbi akar atau umbi batang? Umbi akar. Berarti diletakkannya di dekat tulisan umbi akar. Di sini, nggih. Nah, kemudian mencangkok dan yang terakhir ragi atau stolong. Nah, setelah tadi kalian sudah menempelkannya, sekarang kita klasifikasikan mana yang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami, mana yang termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Silakan maju sesuai dengan gambar yang kalian tempel. Ayo urut. Nomor 1, silakan maju. Diikuti gambar berikutnya. Sudah diklasifikasikan, apakah sudah benar semua? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kita simpulkan? Proses penyembuhan. Nah, apa lagi? Yaitu apa? Perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif
muka bumi ini, tumbuhan yang beraneka ragam. Untuk itu kita harus selalu merasa bersyukur. Sudah diberikan Allah tanaman yang begitu banyak untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Ibu mohon supaya kita tetap melestarikannya. Jangan merusaknya. Setiap hari kita jaga lingkungan kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah bersama-sama kita membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah.